ada tulisan Eko Bangsat DPR, bajingan ya tulisannya, bajingan. Jadi mohon maaf, sekaligus saya ini pantas untuk diginiin kayaknya, karena tidak layak dia untuk disebut sebagai manusia. Kalau disebut manusia, seharusnya dia ikut merasakan bagaimana kesedihan masyarakat. kasihan si Saroni, Ahmad Saroni, woi. Akibat muncungnya yang ngomong masyarakat tolol, yang ngomong bubarkan DPR, akhirnya si makaroni ini Rakyat ini bosnya loh, aku dikatain tolol. Lebih tolol dia dong, gue yang angkat dia. Dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Ditantang seorang rakyat perempuan untuk berdebat tapi nggak berani. Namanya makaroni. Kalau mau membakar lumbung padi biar nggak ada tikusnya, ya sekalian kita gencet tikus-tikusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Sebentar tentang apa tadi ya? Sebentar teman-teman ya. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang rakyat ya yang semakin ngamuk dan tidak terima dengan pernyataan si Saroni beberapa waktu lalu yang dengan terang-terangan menyebut bahwa rakyat yang menginginkan pembubaran DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Gayamu 100 ya kan. Aduh, setelah dirujak rame-rame, termasuk setelah ditantang debat oleh seorang WNI ya di Denmark, Saroni menjadi ciut nyali. Bahkan bisa dikatakan dia sudah kepecirit di dalam celananya. Akhirnya dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menyebut ya rakyat Indonesia tolol. Aduh. Lah terus yang kemarin bacot di depan kamera itu siapa? Aduh, makaroni setan. Sudah amnesia rupanya saudara kita anggota DPR ini. Mungkin kebanyakan gaji ya kan. Jadi bingung dia. Suka lupa ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke teman-teman, inilah wajah-wajah yang kemarin sangat meremehkan rakyat, yang dimana dia ketika dikritik tentang fasilitas gaji dan joget-joget yang membuat rakyat merasa sakit, tapi ternyata dia malah membalas dengan sangat tidak elok sebagai anggota DPR. Ada tulisan Eko Bangsat DPR, bajingan ya tulisannya, bajingan. Jadi mohon maaf, sekaligus saya ini pantas untuk diginiin kayaknya, karena tidak layak dia untuk disebut sebagai manusia. Kalau disebut manusia, seharusnya dia ikut merasakan bagaimana kesedihan masyarakat. Waduh. Kalau udah macam kayak gini gimana? Lucu ya? Iyalah, kan pelawak, lucu dong bang. Makanya ya kan, jangan main-main dengan rakyat ya. Jangan ngerasa udah jadi pejabat berperiode-periode ya kan, ngerasa udah di atas angin. Ingat loh, bupati-pati itu diturunkan, didemo oleh rakyatnya ya,
Itu nggak sedikit bro ya, ratusan ribu ya kan, iya 100.000 berapa begitu konon ya kan, apalagi cuma kalian ya anggota DPR. Di demo malah ngacir, aduh bukannya menemui pendemo padahal sebelumnya sok-sokan joget, nantangin, aduh lanjut. Ya, bahkan kayaknya akun aku udah diblok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya, menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Iya betul, nggak masuk akal, nggak ada itu istilahnya hukum internasional terkait demokrasi bahwa menyampaikan aspirasi ya menginginkan untuk membubarkan DPR itu disebut paling tolol sedunia, nggak ada ya. Walaupun kita ketahui bersama bahwa demokrasi itu pasti ada parlemen, perwakilan gitu kan ya, ada perwakilan rakyatnya. Tetapi kan cuma nggak semua di negara demokrasi menganut sistem trias politika, ya kan? Di Indonesia kan ada trias politika gitu loh, ya kan? Ada MPR, ada DPR, ada pemerintah, ya kan? Nah, di negara lain itu cuma parlemen aja, pemerintah, parlemen, udah selesai. Nah, jadi intinya demokrasi itu nggak saklek, demokrasi itu macam-macam bentuk dan jenisnya. Kalau misalnya di negara Indonesia, karena rakyat menganggap parlemen ini sudah tidak bisa lagi atau tidak layak lagi ada, kemudian rakyat menginginkan dibubarkan, salahnya di mana gitu loh. Toh masih ada MPR juga ya kan. ada aja ya kan. Lanjut. Kasihan si Saroni, Ahmad Saroni woi. Akibat muncungnya yang ngomong masyarakat tolol, yang ngomong bubarkan DPR, akhirnya si makaroni ini akhirnya si makaroni ini dipersekusi sama rakyat, oleh rakyat ya kan, baik dari luar negeri dan dari dalam negeri. Itulah kau makaroni, songong kali kau, arogan kali kau, kayak kau paling berkuasa di negara ini. Dipersekusi kau, ketakutan kau kan. Mampuslah kau. Diketawain lu. Sekarang siapa yang tolol, ha? Ayo ngaku siapa yang tolol, Siapa kemarin yang menyebut rakyat tolol? Begitu dirujak ya kan? Dirujak netizen habis-habisan. Kepecirit sekarang mengaku membantah ya. Telah menyebut masyarakat tolol. Aduh. Terus yang kemarin ngomong di depan kamera tolol itu siapa? Setan. Hai. Lanjut. Dia mentolol-tololkan rakyat yang memberi mandat kepadanya. Rakyat ini bosnya loh, aku bosnya loh, aku dikatain tolol. Lebih tolol dia dong, gue yang angkat dia. Gitu kan? Artinya apa sih? Nggak ada etika, nggak ada sama sekali adab di pemerintahan hari ini saya lihat. Iya. Jadi memang Sahroni itu ya menanggapi pernyataan-pernyataan netizen sependapat dengan mama-mama yang barusan, ya kan? Iyalah, tolol emang kau tuh bukan rakyat. Sebelum kau itu dilantik sebagai anggota DPR, kau juga rakyat biasa yang pada saat kampanye kau ngemis-ngemis, ya kan, suara rakyat. Setelah jadi, kau malah menolol-nololkan majikanmu. Rakyat itu majikanmu, ya kan? Karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi kan seperti itu, enak aja kau. Begitu ditantang saudara kita yang ada di Denmark, ngumpet, nggak berani nongol. Jangan sok-sokan lah jadi anggota DPR. Jangan sok-sokan kalau kaya,
Tetapi karena bantuan ya, karena privilege ya, kenal pejabat begini begitu ya kan. Iyalah, lanjut. DPR ditantang rakyat pun takut, lari tunggang langgang menyembunyikan diri, bak tikus digencet ya. Ada makaroni, ini makaroni nih ya, ditantang oleh seorang rakyat jelata, ibarat emansipasi wanita, salsa saya katakan ini ya. Seorang wanita, diibaratkan Ibu Kita Kartini, menantang DPR tikus yang bernama makaroni ini, takut, sembunyi, takut kehujanan, basah. Kalau tikus takut kan macam ini, ciut ciut ciut. Nah ini contohnya, kumis tebas, hitam melintang, nyalinya Hello Kitty, namanya makaroni. Ditantang seorang rakyat perempuan untuk berdebat, tapi nggak berani, namanya makaroni. Kalau mau membakar lumbung padi biar nggak ada tikusnya, ya sekalian kita gencet tikus-tikusnya itu. Nah sasaran sekarang rakyat Indonesia ini adalah makaroni ini, DPR tikus-tikus ini ya. Ditantang rakyat, nyalinya ciut, menjadi Hello Kitty, takut, sama emansipasi seorang wanita. Salsa, kalau masih butuh bantuan, siap kok. Bang Arul ini ya, yang lagi trendy sekarang ini ya, yang lagi viral di mana-mana ini ya, siap mendampingi Anda ya. Siapkan terjun ke lapangan untuk mendampingi si makaroni ini ya. Bahkan seluruh rakyat Indonesia siap kok. Yuk, berikan dukungan kepada Salsa dan Bang Arul jika makaroni ini ya, biar gak takut kehujanan ya. Makaroni Hello Kitty, takut ya Hello Kitty. Oh iya, saya mendukung kepada salsa yang ada di mana tadi? Yang ada di Denmark gitu ya. Iya, orang-orang seperti itu harus ditantang ya kan. Kalau ditantang rakyat ya dia biasa aja, sok-sokan, karena dia ngerasa pejabat, padahal dia naik jabatan karena dipilih oleh rakyat. Nah, kalau udah yang nantang WNI yang ada di Denmark ini gimana? Ini di Denmark ini, WNI yang satu ini bukan sembarangan WNI loh, ya kan? Iyalah. Baru si makaroni, waduh ini lawan gue bukan sembarangan nih. Wah. Kemudian jadi Hello Kitty. Koclak. Lanjut. Kepada Bapak anggota Dewan yang sangat terhormat dan crazy rich, saya rasa Bapak sudah melanggar kode etik kehormatan DPR RI. Di dalam konferensi persnya Bapak bilang adat istiadat, kalau sebenarnya namanya adalah kode etik. Maaf ya Pak, bahasa Bapak salah. Bapak sudah melanggar kode etik, yaitu ujaran kebencian secara publik, menyatakan rakyat tolol 2 kali, dan juga menyatakan di depan televisi yang ditonton oleh anak cucu kita. Bagaimana taris rakyat atau orang yang duduk atas dasar suara rakyat, Bapak telah melanggar banyak kode etik yang sebenarnya juklaknya ada banyak loh Pak. Di dalam PDF kode etik ini, Bapak sudah melanggar banyak sekali aturan kehormatan yang dilanggar. Yang nomor 1 adalah melanggar martabat dan kehormatan DPR RI dengan menyatakan statement-statement pribadi yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Kalau misalkan tuntutan bubarkan DPR itu hanya dinyatakan oleh orang tolol, tuntutan tersebut sudah dilakukan 2 kali oleh presiden kita sebelumnya, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid, ketika DPR memang tidak bisa menyuarakan apa yang harus disuarakan oleh rakyat. Hal itu lumrah di beberapa negara lain, dan hal ini terjadi ketika legislatif dan eksekutif tidak memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Apalagi Bapak tahu sendiri bahwa oposisi tidak ada di dalam situasi ini. Oposisi sangat minim di dalam gedung DPR RI kita. Yang kedua, ketika rakyat sedang teriak-teriak di lapangan, bukannya Bapak jawab dengan menenangkan. Nggak cuma Bapak sih. Bapak, Ibu, atau mungkin semua menteri-menteri dan wamen malah mengeruhkan keadaan dengan tidak mengindahkan apa yang terjadi di lapangan. Semarah-marahnya rakyat harus ada orang yang bisa menjawab, menenangkan, dan juga memberi solusi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? By the way, Bapak ditantangin untuk diskusi sama teman saya. Silakan dong, dijawab. Jangan hanya mingkem saja dan terus ngeposting. Sebenarnya rakyat Indonesia bisa melaporkan kode etik ini ketika
karyawan kita atau mandataris rakyat yang ada duduk di parlemen melanggar kode-kode etik tersebut. Teman-teman bisa download sendiri dan baca secara detail, ini ada websitenya ya. Jadi siapapun wakil rakyat kita yang melanggar kode etik tersebut, kita bisa laporkan ke Dewan Kehormatan DPR RI. Saya nggak tahu masih punya kehormatan atau tidak, tapi minimal rakyat tahu apa yang wajar dan apa yang tidak. Ketika rakyat dibilang secara umum tolol secara publik, itu akan dilihat anak cucu kita dan kita dinyatakan bahwa memang orang biasa-biasa seperti kita, orang yang nggak crazy rich seperti kita, dan orang-orang miskin seperti kita memang rata-rata tolol. Kejahatan verbal di dalam rumah tangga saja bisa dikriminalisasi, harusnya kejahatan verbal secara umum oleh wakil rakyat harusnya bisa ditindak. Yang kedua, ketika rakyat menyatakan aspirasinya di lapangan, baik secara digital maupun turun langsung di depan DPR, yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah membungkam, menurunkan Wamen Komdiji. Saya juga nggak tahu kenapa Komdiji perlu wakil menteri juga sih ya. Wamen Komdiji menghubungi TikTok dan Meta untuk membungkam suara-suara negatif agar tidak memprovokasi. Ini yang dilakukan ketika pemilihan presiden kemarin kan, yang bersuara dibungkam sehingga 58% merasa pemerintahannya baik-baik saja. Tapi saya nggak akan diam, Pak. Saya masih bisa post ini secara gratis, dan mungkin saya juga akan keluar negeri untuk terus ngepost. Saya nggak masalah, dan saya akan terus bersuara. Tapi bukannya menjawab keresahan rakyat, tapi malah menjawab kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk kita tidak berisik. Dan nggak mungkin sekretariat negara itu nggak tahu bahwa minggu ini akan ada demo. Jelas-jelas polisi udah siap semua kok dari tanggal 25. Ya kan? Polisi, TNI semua sudah siap. Dengan gas air matanya yang dibayar oleh rakyat. Nah, tanggal 25 tersebut terus dijalankan oleh Bapak Presiden kita memberikan penghargaan bintang kemuliaan kepada para narapidana korupsi dan juga para pelanggar HAM. Ketika semuanya diberikan selendang, ketika semuanya berfoya-foya di istana, rakyat sedang ditembaki peluru sampai malam hari, rakyat yang pulang kerja masih stuck di jalanan. Apa arti bintang, Mahaputra, Mahadewa, Mahadewi? Apa artinya ketika mereka sedang diselendangkan, rakyat sedang ditembaki? Dan hari ini tanggal 28 Agustus dibilang bahwa TikTok dan Meta tidak boleh menyiarkan ataupun memposting video-video demonstrasi dalam bentuk apapun. Katanya menjauhkan dari provokasi AI. AI nggak bikin apa-apa. Kalau rakyatnya lagi marah, dia akan tetap marah. Jadi jangan pernah bungkam oleh pihak manapun kalau rakyat punya caranya sendiri untuk terus berteriak-teriak. Kalau dia memang tidak mau dengar dan sudah terlalu berisik, jangan kita yang dibungkam. Tapi harusnya otak kalian yang dibuka. Ada permasalahan apa sih? Pak Prabowo kayaknya selalu bilang bahwa selalu berpihak pada rakyat, tapi jajarannya kok kayaknya tidak berpihak pada rakyat, ataupun Pak Prabowo malah memang dibikin tuli oleh teman-temannya sendiri di lingkungannya. Apa yang sedang terjadi di istana? Kenapa istana dan juga rakyat terasa ada bolong besar dan bahkan tidak ada yang bisa menjawab dan tidak ada yang bisa meng-assign jawaban tersebut, tetapi buka kementerian baru ataupun buka pengeluaran-pengeluaran baru bisa secara instan. Yang terjadi pasti banyak alasannya dan gue yakin ini semua sudah direkayasa. Di rakyat kalau punya pemikiran, kamu nggak bodoh dan jangan mau dibodohi. Kalau tetap bersuara, kita adalah kaum yang memang bisa menerima informasi dan bisa mengolah dan bisa mencari secara umum. Kita punya referensi luar negeri dan kita punya referensi Indonesia. Kalau memang PDF-nya kurang bisa di-download sendiri, download sekarang sebelum mereka semua hapus dan kita bisa lawan dengan public rights. Ketika rakyat terus bersuara dan resistance apa yang terjadi di Perancis berkali-kali, bahwa rakyat akan selalu menang dari apapun itu, kekuatan absolut sekalipun bisa menang. Dan yang harus dilakukan oleh rakyat adalah resistance, dan tetap lawan. Kalau teman-teman juga bareng sama saya, teman-teman juga terus berjuang sama teman-teman yang terus bersuara lewat digital, bareng-bareng kita tetap resistance, jangan mau dibodohi dan jangan mau diam, jangan kabur dari Indonesia sebelum masalah ini selesai. Nah lo, dikuliti lo sekarang sama netizen. Nggak 1-2 lo yang nguliti si makaroni ya. Netizen barusan aja nguliti sampai 6,5 menit ya. 6,5 menit ya kan. Udah lah itu ya kan. Rujak-rujak gitu sudah. Mateng sudah. Aduh. Menurut teman-teman bagaimana ya?
Setelah mendengar berbagai pernyataan netizen terkait makaroni ini, akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya yang sangat tolol itu bukan rakyat, tapi si makaroni sendiri itu, ya kan, sangat tolol, paling tolol sedunia, bahkan di sejagat raya ini, ya kan, galaksi Bima Sakti. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.